lanjutkan saja. Kita melanjutkan yang ketiga, adjektif. Mungkin bisa apa ya? Selain mungkin nanti.
Kata sifat. Kata sifat ialah kata yang mensifati kata benda. Rumusnya, ada rumusnya. Secara umum saja ini. Letak kata sifat yaitu sebelum kata benda. Jadi letak kata sifat sebelum kata benda. Contohnya, ini kata benda, ini kata sifat kan? Red, merah. Sifatnya merah. Kata benda, red book. Jadi ini kata sifat. Dan ini sesuai sudah dengan rumusnya. Letak kata sifat sebelum kata benda sebelumnya. Kita contoh lagi, whiteboard. Whiteboard apa? Papan tulis putih. Di sini ada kata sifat, di sini kata benda. Kata sifat yang terletak sebelum kata benda. Dan seterusnya, etc. Di sini kata sifat itu ada, nah sampai sini paham sudah. Caranya ada rumusnya. Contohnya apa ya? Apa contohnya lagi? Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya smart friend. Apa smart friend? Beri aku. Smart friend. Smart friend ini teman yang pintar. Teman, ini pintar, ini teman. Ini kata sifat, KS, ini kata benda, KD, kata benda. Dan ini sudah sesuai dengan rumusnya, yaitu letak kata sifat sebelum kata benda. Ini kata benda, ini kata sifat. Letak kata sifat ini sudah sebelum kata benda. Kalau sini paham? Ada lagi men. Apa ini men? Men adalah manusia apa? Manusia miskin. Miskin ini kan kata sifat. Man itu kata benda. Poor man, kata sifat dan kata benda. Letak kata sifatnya sebelum kata benda. Poor man, bukan man poor. Kalau kita secara bahasa Indonesia, secara poros, manusia miskin, man poor, buku merah, berarti book red. Jadi dalam bahasa Inggris simpennya itu dibalik. Teman yang pintarnya kan smart friend, baru kata bendanya. Jadi rumusnya simpel saja, letak kata sifat sebelum kata benda. Itu aja. Poin pentingnya di sini. Ada yang mau menambahkan ataupun ada yang menanyakan, ataupun ada yang masih kurang setuju? Tidak setuju kalau Superman dibandingkan jadi masukkan. Sebenarnya gitu, Superman, manusia super, manusia kuat, manusia ya itulah superhero. Contohnya gitu aja. Bisa? Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Ada yang belum mengerti? Di sini ada pengecualian. Ketika ada indefinite pronoun ini kata ganti tak tertentu, kata ganti tak tertentu. Contohnya somebody, ini kan tidak diketahui. Siapa? Seseorang, nobody, tak seorang pun, everybody, everyone, setiap seseorang, semua orang, something, anything, sesuatu, nothing, tak satu pun, everything, setiap sesuatu. Jadi ini tidak diketahui apapun apa kata gantinya yang disebut indefinite pronoun. Itu. Ketika ada ini, ketika ada ini yang sebelumnya kata sifat itu letaknya sebelum kata benda, maka di sini
sifat terletak sebelum kata benda, maka ketika ada ini, kata sifatnya terletak setelah. Ini sebelum, ini setelah. Contohnya, seseorang yang tampan. Seseorang yang tampan. Somebody handsome. Bukan handsome somebody. Seseorang yang tampan, bukan. Jadi ini adalah pengecualian saja. Ketika pakai ini, ada orang tak jelas dan benda tak jelas, seperti yang saya tuliskan di sini. Itu kata bendanya A, kata sifatnya itu terletak setelah, bukan sebelum lagi. Kalau ini kan sebelum, kalau kata benda. Kalau ini itu apa ya? Orangnya tidak jelas, bendanya tidak jelas. Itu letak kata sifatnya setelahnya, seperti ini. Contohnya lagi, tidak seorang pun yang tampan. Apa? Nobody handsome. Contohnya lagi, sesuatu yang enak. Something enak apa? Bisa delicious, bisa nice. Something nice. Something nice, sesuatu yang enak. Jadi kan tidak diketahui sesuatunya itu yang mana. Jadi itu aja. Indefinite pronoun, kata-kata tidak tentu. Jadi ada pengecualian di bab efektif. Pada asalnya bab efektif apa? Kata sifat itu terletak sebelum kata benda. Tapi kalau ada indefinite pronoun itu letaknya setelah. Sebenarnya kayak gitu. Ada yang mau menambahkan ataupun ada yang menanyakan ataupun ada yang bingung? Cukup? Cukup ya? Kita lanjut kepada bab yang terakhir. Tidak perlu. Selanjutnya yang ketiga yaitu adverb. Adverb adalah kata keterangan. Mungkin kita bahas terlebih dahulu tentang ini.
saja. Jadi kita akan belajar bersama tentang yang keempat itu ataupun yang terakhir yaitu adverb, kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang berfungsi menerangkan kata ataupun bagian kalimat yang lain. Jadi kata keterangan ini banyak macamnya. Dan saya simpulkan saja dalam buku yang dulu saya berkarang itu menjadi 4 macam yang sering digunakan dalam perjalanan sehari-hari. Yang pertama ada adverb of place. Adverb of place ini ada keterangan tempat. Adalah keterangan tempat. Contohnya ada inside, ada outside, ada in room, ada inside di dalam. Kitchen, dapur. Banyak. Nanti saya akan kirimkan ke grup. Bisa di samping. Jadi ini adalah keterangan tempat, yaitu inside ada banyak keterangan tempat di sini. Bisa di kamar, bisa di tempat tidur, bisa di dapur, bisa di kelas dan sebagainya. Bisa di dalam, bisa di luar, bisa di belakang, bisa di depan. Itu termasuk keterangan tempat. Itu. Contohnya kalimatnya. I eat rice in the kitchen. Saya memakan nasi di dapur. Ini merupakan kata keterangan. Kata adverb merupakan adverb. Simpelnya kayak gitu aja. Jadi adverb itu hanya sebagai apa ya? Komplement istilahnya, pelengkap. Jadi kayak gitu aja simpelnya. Menjadi pelengkap saja. I eat rice. Saya makan nasi. SPOK dalam bahasa Indonesia kan kayak gitu penyusunan kalimat. SPOK. Jadi keterangan ini hanya sebagai komplement saja, hanya sebagai pelengkap saja. Mungkin saya akan nanti selanjutnya akan saya share mengenai tentang ini adverb di grup. Ini kan tulis semua ya, ada dalamnya ya. Terus yang kedua yaitu ada adverb of time, keterangan waktu. Apa keterangan waktu itu? Ya keterangan mengenai waktu. Contohnya today. Contohnya ada today, ada afternoon, ada last year. Today hari ini, afternoon hari sore hari, last year adalah tahun baru. Contoh kalimatnya. I go to Jakarta last year. Saya pergi ke Jakarta last year, tahun lalu. Bisa I go to Jakarta today. Saya pergi ke Jakarta hari ini. Jadi ini termasuk kata keterangan yang waktu, kata keterangan waktu. Jadi itu saja. Dan pepotan itu banyak macam-macamnya. Ada afternoon, ada
week minggu lalu, next week minggu datang. Jadi itu termasuk kata apa? Keterangan yang waktu. Jadi itu. Ini hanya contoh saja. Jadi kayak gini misalnya, sama-sama saja itu adverb. Terus yang ketiga itu adverb number. Ada adverb number. Contohnya months. Ada once, ada twice, ada three times. Adverb of number, keterangan angka atau nomor. Ini artinya sekali, dua kali, tiga kali. Contohnya, contohnya gampang saja. I eat rice twice a day. Saya memakan nasi 2 kali sehari. I drink coffee once a week. Saya meminum kopi 1 kali seminggu. Jadi hanya itu. Jadi keterangan waktu ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Dan yang terakhir ini adverb of manner. Adverb of manner yaitu keterangan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Ada 2 adverb of manner. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian adverb of manner, yaitu keterangan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Jadi ada 2, yaitu regular adverb of manner yang beraturan. Rumusnya simpel saja, kata sifat berubah lagi. Contohnya nice menjadi nicely,
Nice itu artinya enak, kalau ditambah ly kan enak. Contohnya I drink coffee. I drink coffee nicely. Saya meminum kopi nicely dengan enak. Di sini. Ini termasuk adverb of manner yang regular adverb of manner yang beraturan. Jadi ini teratur. Hanya ditambah lagi. Contohnya lagi. You beat him slowly. Kamu memukul dia laki-laki slowly dengan pelan. Dengan itu ini yang beraturan. Dan yang kedua ada irregular adverb of manner yang tidak beraturan. Dan ini sudah tertulis ada 16 irregular adverb of manner. Nanti saya share ataupun saya tulis di sini. Atau mau di-share di grup. Ini ada irregular adverb of manner, ada 16 dan tidak bisa digugat ataupun tidak bisa dicampur tangankan dengan segala sesuatu. Tidak bisa. Hanya ada 16 yang tidak beraturan ini. Contohnya Beberapa saja tulis. saya akan tulis beberapa saja. Jadi tipenya kayak gini. Irregular adverb of manner di sini tidak bisa di etek-utek. Jadi hanya itu saja dan tidak bisa ditambahkan ly yang seperti regular adverb of manner. Kalau regular adverb of manner itu ditambah ly, kalau di sini tidak bisa ditambah ly. Ini adalah pengecualian dari regular adverb of manner. Contohnya ada loud, keras. Kalau kita mau jadikan adverb of manner, tidak bisa kita ditambah loud ini ditambah ly seperti yang di atas ini. Tidak bisa. Hanya langsung loud saja. Contoh kalimat I sing a song loud, bukan loudly lagi. Hanya loud. Dan ini sudah mengartikan dengan keras. Saya menyanyi sebuah lagu loud dengan keras dan tidak bisa ditambah ly. Tidak bisa. Ini pengecualian saja. Ingat, ini irregular adverb of manner, ini pengecualian dari regular adverb of manner. Kalau regular adverb of manner itu beraturan, yaitu rumusnya adjektif ditambah ly. Kalau ini irregular adverb of manner, yaitu yang tidak beraturan, pengecualiannya saja. Dan ada 16. Tuh. Contoh selanjutnya, yang lain, I run fast. Saya berlari fast dengan cepat. Tidak usah ditambah ly lagi.
Karena fast ini termasuk irregular adverb of manner dan tidak bisa ditambahkan ini. Rumusnya tidak bisa ditambahkan ini. Hanya itu saja. Kalau yang di atas itu harus ditambah LG, di ini tidak bisa ditambah ini. Ini pengajuan saja dan ada 16 irregular adverb of manner dan ada lagi. Tentu saya akan melakukan. Lo kerasinya cukup onlihanya lo rendah di harian tidak lo panjang pasyapan akhir hai tinggi berjauh sedikit dan terlambat masanya mirdekat yang diarawat dia lagunya. Dan juga ada perwakilan lagi di sini. Good. Good itu kata sifat enggak. Aduh. Good. Good ini apa? Ini bagus. Ini pengecualiannya dari kedua ini. Kalau good itu tidak bisa ditambah goodly ataupun good saja, tidak bisa. Dalam adverb of manner, good ini dirubah katanya total. Kalau kita I do, saya melakukan my homework apa PR ya? Biasanya kayak gini kan, saya melakukan my homework, saya melakukan PR-ku goodly dengan bagus, ya kan? Biasanya gitu. Dan ini salah, bukan goodly, yaitu well yang benar. Jadi dirubah seluruhnya, bukan goodly ataupun good saja, yaitu well. I do my homework well. Saya melakukan mengerjakan PR-ku well, dengan baik, dengan bagus. Itu aja. Ini pengakuannya juga. Tidak bisa menjadi goodly, tidak bisa menjadi good. Tetapi yang benar well. Diubah katanya dalam bab adverb of manner, karena bagaimana sikap suatu bagian itu dilakukan. Sampai sini ada yang mau tanya ataupun ada yang mau koreksi ataupun ada yang mau menambahkan? Cukup. Saya kira itu saja terkait materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mau koreksi ataupun ada yang mau mengganti bisa di luar forum ini. Dan saya sampaikan terima kasih atas nice pay attention kalian yang sudi telah mendengarkan penjelasan saya, dan saya akan menyampaikan sebuah pesan ataupun pesan ataupun prinsip yang sudah saya pegang selama hidup saya ini, yaitu don't think to be the best but think to do the best wherever you are. Jangan melakukan ataupun don't think to be the best, jangan berpikir untuk menjadi yang terbaik, but think to do the best wherever you like. Tetapi pikirkan apa yang akan dilakukan yang terbaik dimanapun kalian. Jadi itu saja, itu adalah prinsip saya dan saya akan menyampaikan ke kalian. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.